Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Wahyuni dengan NIM 220421422 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara dan Kependidikan. Pada video kali ini, saya akan membuat tata cara pembuatan lembar penilaian guna memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Aplikasi Komputer Administrasi yang diampu oleh Ibu Yulia Hana Selina, SAP MAP. Sebelum itu, kita bisa melihat seperti apa contoh dari lembaran penilaian yang akan kita buat. Ini seperti yang ditampilkan di layar. Kemudian untuk membuat lembaran penilaian ini, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu masuk terlebih dahulu kepada aplikasi Microsoft Word. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, maka langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat pinggiran dari lembaran penilaian. Di sini kita bisa mengklik bagian page layout, kemudian pilih bagian page border. Nah, di sini ada tiga pilihan. Kita pilih yang bagian box, kemudian pilih garis lurus. Di sini saya memilih dengan ukuran 1. Kemudian klik OK. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian jika kita bisa mengaturnya pada bagian margin, lalu klik yang bagian narrow. Jika sudah seperti ini, maka itu format nama dan tanggal. Pertama, kita klik Enter satu kali, kemudian ketik nama. Seperti yang terlihat di contoh bahwa di sini untuk bagian pengisian nama diberi garis lurus panjang, kita mengklik tombol Shift, lalu simbol bawah. Selanjutnya untuk format tanggal, kita ketik tanggal, lalu lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Klik tombol Shift, lalu simbol bawah. Jika sudah seperti ini, maka kita kembali lagi ke bagian home, lalu sesuaikan tulisan yang kita inginkan. Di sini saya memilih menggunakan font Times New Roman dengan ukuran 12. Nah, selanjutnya yaitu membuat judul dan memberikan judul Antartika Quiz. Ketik tulisan Antartika Quiz terlebih dahulu. Kemudian untuk bagian judul kita letakkan pada bagian tengah dengan cara blok tulisan, lalu pilih simbol tengah, menebalkan tulisan. Jika sudah seperti ini, maka kita tekan Enter 2 kali, lalu klik rata kanan kiri. Pada pembuatan soal. Di sini soal pertama berbentuk pilihan ganda. Nah, jika sudah selesai mengetik soal, maka kita lanjut kepada pembuatan pilihan jawaban. Nah, seperti yang terlihat pada contoh bahwa pilihan jawabannya itu ada 4, yaitu dengan simbol A, B, C, dan D. Langkah selanjutnya itu kita klik Enter, lalu pilih item di sebelah kiri atas, klik dan pilih dengan simbol huruf kapital. Selanjutnya kita tulis pilihan jawaban yang kita inginkan. Untuk yang pertama yaitu ada pilihan jawaban Australia. Lanjut ke pilihan jawaban yang B, Chili. Selanjutnya yang C.
Dan yang D ada Afrika Selatan. Nah, seperti yang terlihat bahwa pilihan jawaban ini masih berada agak sedikit ke pinggir. Untuk memperbaikinya, maka kita blok semua pilihan jawaban, lalu kita gunakan ruler untuk meletakkannya agak ke bagian tengah. Jika tulisannya dirasa terlalu rapat, maka bisa kita perbaiki dengan memperbaiki spasi. Di sini saya memilih 1,5. Jika tampilannya sudah seperti ini, maka jenis soal yang pertama sudah selesai. Maka kita lanjut kepada jenis soal yang kedua. Maka kita tekan tombol Enter 2 kali. Ketik soal yang akan kita buat. Nah, di soal kedua ini ada 2 pilihan jawaban, yaitu jawaban benar dan salah. Maka dari itu, untuk membuat simbol seperti di contoh, kita klik item bulat pada bagian kanan atas, lalu pilih More. Kita pilih yang seperti di contoh. Lalu Custom. Kita pilih dengan kotak kosong. Kita pilih yang kotak kosong. Lalu tekan OK. Jika sudah seperti ini, maka kita ketik pilihan jawabannya. Yang pertama yaitu ada jawaban benar. Yang kedua ada jawaban salah. Lakukan hal yang sama seperti yang di atas, yaitu kita blok terlebih dahulu, lalu geser ruler agak ke tengah. Contoh soal yang kedua sudah selesai, maka kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Klik tombol Enter 2 kali. Jika dilihat bahwa soal yang ketiga itu berbentuk isian, maka langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengetik terlebih dahulu soal, kemudian membuat bagian kosong untuk mengisi jawaban. Untuk membuat garis panjang seperti di contoh, maka kita tekan tombol Shift lalu simbol bawah. Jika dirasa sudah cukup, maka lanjut ketik soal selanjutnya. Lakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan di atas, yaitu klik tombol Shift lalu simbol bawah. Kemudian lanjut pengetikan soal sampai akhir. Jika sudah seperti ini, maka bentuk soal yang ketiga sudah selesai.
Untuk bentuk soal yang keempat yaitu berbentuk esai. Maka langkah pertama yaitu kita buat soalnya terlebih dahulu. Untuk pengisian jawaban, kita lakukan pengetikan tombol shift lalu simbol bawah. Nah, untuk soal nomor 4 sudah selesai, maka kita lanjut kepada soal nomor 5. Nomor 5 ini bentuk soalnya masih objektif. Pertama, kita buat terlebih dahulu soal. Untuk pembuatan pilihan jawabannya, kita lakukan seperti soal nomor 1, yaitu kita klik icon numbering di bagian kanan atas, lalu pilih yang bagian huruf kapital. Di sini langkah selanjutnya yaitu membuat pilihan jawaban. Lakukan hal yang sama pada bagian B. Dan untuk mengatur letak dari pilihan jawabannya ini, kita bisa menggunakan ruler dengan menggesernya agak ke tengah. Jika soal nomor 5 sudah selesai, maka kita lanjut kepada soal nomor 6. Soalnya berbentuk pilihan benar dan salah. Pertama, kita tulis dulu teks soalnya. Untuk membuat pilihan jawaban, kita klik item bulat, lalu pilih simbol kotak. Kita tekan more, lalu klik custom. Kita pilih bagian kotak kosong. Kita tulis pilihan jawaban benar dan salah.
Jika sudah seperti itu, maka jawaban nomor 6 sudah selesai. Kita lanjut kepada soal nomor 7. Untuk soal nomor 7 yaitu berbentuk isian. Pertama, kita tulis terlebih dahulu soal. Sepanjang ini kita klik shift, lalu simbol bawah. Jika sudah dirasa sudah cukup, maka kita lanjut menulis soal. Nah, untuk soal nomor 7 sudah selesai, maka kita lanjut kepada soal nomor 8 berbentuk esai. Kita klik tombol enter 2 kali, lalu tulis angka 8. Selanjutnya tulis soal. Untuk membuat space untuk mengisi jawaban, maka kita lakukan seperti soal pada nomor 4, yakni dengan menekan tombol shift lalu eh, simbol bawah. Untuk merapikannya, maka bisa kita gunakan ruler. Nah, jika sudah seperti ini, maka pembuatan lembaran penilaian kita sudah selesai. Bisa kita bandingkan dengan lembaran penilaian yang seperti yang diberikan contoh seperti ini. Nah, sekian Pak video tutorial pembuatan lembaran penilaian yang dapat saya berikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.